Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel ya. Untuk biasa hari ini tanggal 10 Mei 2021 ya. Saya akan coba mengulas beberapa saham dan IHSG. Untuk IHSG ditutup pada penutupan hari Jumat, yaitu turun 41 poin atau 0,7%, turunnya di level 5928 ya. Dengan penutupan di sini IHSG akhirnya kembali posisi di bawah MA5-nya dia 5958 gitu kan, dari penutupan sebelumnya yaitu hari Kamis 5970 gitu kan. Ditutup masih di MA5 dan hari Jumatnya di bawah MA5-nya gitu kan ya. Jadi dia tidak berhasil atau gagal dalam penutupan di atas MA10 juga gitu kan, yang sudah dekat waktu itu di posisi 5972, cuma 2 poin dari penutupan waktu hari Kamis gitu kan. Hari Jumat malah lebih dalam, tutupnya di 5928. Teman-teman, kalau kita melihat dari pergerakan bursa regional dan beberapa bursa dunia lainnya, IHSG sangat terbalik penutupan dari yang lainnya ya. Atau mungkin karena IHSG ini kan hari Jumat kemarin adalah kalau secara ini terakhir orang jualan untuk mendapatkan cash di hari T2-nya, yaitu hari Selasa yang terakhir perdagangan ya. Karena hari Rabunya kan sudah libur bursa. Jadi mungkin banyak sebagian dari investor untuk menjual sahamnya supaya di Selasa bisa mendapatkan cashnya gitu kan ya. Mungkin salah satunya itu bisa jadi bahan pertimbangan ya mereka untuk menjual saham supaya dapat cash di hari Selasa. Dan untuk bursa regional di Dow-nya sendiri sih, Dow Jones tutup naik malah 0,6%-an di 34777 ya. Kenaikan di Dow sendiri karena proyeksi dari ekonomi Amerika yang sedang naik cukup lumayan gitu kan, sehingga menarik buat investor untuk masuk ke pasar saham Amerika. Sedangkan dengan isu kenaikan suku bunga The Fed sih kurang sementara ini tidak begitu berpengaruh untuk buat Dow Jones ya, untuk terus melanjutkan kenaikannya gitu kan ya, yang tertingginya lagi gitu kan. Sementara untuk IHSG bangkit di atas 6.000 aja kita emang agak susah gitu kan ya. Di atas 6.000 aja kita agak susah gitu kan sementara ini, karena IHSG masih dipengaruhi dengan berita-berita yang mengenai COVID dari India lah gitu kan, dari regional. Walaupun ada berita yang cukup lumayan bagus di dalam negerinya pun gitu kan, tetap aja IHSG susah naik di atas 6.000. Dan melihat dari sini posisi ada di support, terus support, tapi mental tidak lebih dari MA5 turun kembali gitu kan ya. Jadi sementara ini mungkin sampai dengan libur bursa ya hari Selasa, IHSG mungkin pergerakannya tidak begitu banyak gitu kan. Ditambah lagi mungkin kita mau libur panjang dari Rabu, Kamis, Jumat gitu kan ya, ada 3 hari, dan Senin udah mulai buka lagi. Mungkin volume juga tidak begitu banyak ya untuk perdagangan hari ini dan besok ya. Dengan volume juga kemarin Jumat udah di bawah rata-rata ya semuanya ya, dari mulai Kamis, Jumat gitu kan. Nah sebenarnya ada berita baik mengenai komoditinya sendiri ya. Komoditinya yaitu berhasil rata-rata naik semua. CPO naiknya 5%-an atau posisinya cukup lumayan ya, udah 4.427 gitu kan ya. Naiknya cukup lumayan banyak untuk CPO ya. Jadi perhatikan saham-saham CPO-nya. Kedua, coolnya juga batu bara naik 0,3% ke 93,9 gitu kan.
Begitu juga emasnya di 1831 naik 0,89%. Nikelnya sudah memasuki di posisi 18.060 naik 0,89%. Timah turun posisi 29787 turun 0,95% dari tertingginya 30 ribuan lebih ya. Dan minyak posisinya naik 0,2 di 68,4. Minyak ini pun arahnya udah 70-an ya kelihatannya. Kalau kita melihat dari komoditi sendiri sih harusnya IHSG hari ini bisa atau berpeluang naik ya. Ditambah lagi dukungan dari cadangan devisa kita naik ke posisi saat 138 US dollar ya, 138,8 miliar US dollar ya. Dan nilai tukar rupiah pun tutupnya menguat ke posisi 14.289. Jadi mudah-mudahan hari ini sih sebenarnya peluru dari kemungkinan besar IHSG naik banyak pengaruhnya gitu kan, dari semuanya, dari komoditi, dari penguatan rupiah gitu kan. Harusnya sih hari ini bisa naik IHSG gitu kan. Nah, saham-saham apa saja mungkin yang bisa mempengaruhi gitu kan. Ya yang pilihan-pilihan kita yang masih terus naik. Kalau kita melihat dari IHSG juga posisinya mungkin hari ini bisa naik sampai dengan EMA 10-nya yaitu di posisi 5972 gitu kan ya. 5972 atau posisi EMA 5-nya 5960 ya, 5960 di situ EMA 5-nya apakah naik bisa sampai EMA 5 atau tertinggi di 5972 di posisi EMA 10. Andai kata turun mungkin ke posisi Bollinger Band bawahnya yaitu di 5902 ya. Harusnya sih nggak jauh kalau turunnya. Cuma kadang susah, kemarin posisinya berita bagus semua, waktu Jumat malah dihajar turun ya gitu. Terus saham-saham pilihan kita mungkin ada Timah ya, kita lihat kemarin emang masih turun di posisi Jumat ya, penutupan Jumat di 18.05 ya. Kalau saya melihat juga di sini untuk timah mungkin dengan berita turunnya komoditi timahnya sendiri bisa menyentuh level di EMA 10-nya yaitu di 1760 ya. Jadi diperhatikan timah kalau nyampe di support 1760 spekulasi buy itu menurut saya boleh dilakukan ya. Karena yang kemungkinan kedepannya timah masih akan naik gitu kan, mental lagi nanti bisa sampai ke posisinya 1890-an ya, kemungkinan besar akan ke situ gitu kan. Nah terus apalagi yang sekiranya bisa naik, kita bisa perhatikan saham-saham batubara juga karena posisinya masih belum banyak bergerak ya untuk saham batubara walaupun harga batubaranya cukup lumayan tinggi. Dan saham-saham CPO misalnya seperti LSIP ya. LSIP yang kemarin masih posisinya tutup di posisi EMA 5-nya yaitu 1345 gitu kan. Ini masih sangat menarik untuk si LSIP ya, masih sangat menarik. Kemungkinan boleh buy dulu untuk LSIP di 1345. Dia ada kemungkinan bisa kembali ke posisi sininya ya, 1380 ada resistnya gitu kan untuk LSIP. Begitu juga untuk saham batubaranya masih diperhatikan sama si PTBA yang kemarin posisinya tutup di 2280 di bawah MA5-nya sedikit yaitu di 2288 MA5-nya ya, 2290. Jadi 10 perak di bawah MA5-nya, 1 poin di bawah MA5-nya. Nah, kemungkinan untuk saham batubara dengan kenaikan batubaranya gitu kan, harga batubaranya mungkin bisa menyentuh level EMA 10-nya dia di posisi 23
30-nya ya, mungkin ya di antara sini ya 23.30 ada resistnya di situ gitu kan. Terus posisi yang bisa diperhatikan adalah link ini baru mulai mental kembali di atas M10-nya link ya. Ini bisa diperhatikan jika hari ini break kembali di posisinya ini sudah mulai tutup kemarin di 3980 ya. Resist jika 4000-nya break, maka arahnya bisa ke 4130 gitu kan, sampai ke 4240 ya, kurang lebihnya di antar situ ya, untuk link gitu kan. Begitu juga dengan ada juga BMSR ya. BMSR kemarin tutup di posisi support MA5-nya yaitu 154 gitu kan, tutupnya 153, 1 poin di bawah support. Nah, kemungkinan hari ini mungkin akan bergerak di antara 146 ya supportnya gitu kan, sampai dengan 153 range buy antara itu. Nah, bisa targetnya antara di sementara sampai ke resistnya 169 ya, 169 resistnya ini di sini gitu kan. Nah teman-teman, mungkin hari ini tidak begitu banyak mengulas beberapa saham ya, cuma ada link, timah, BRMS, ini BMSR ya, ini BMSR sorry, BMSR. Terus posisinya ada saham CPO-nya yaitu LSIP ya, LSIP. Dan kita bisa melihat ini dulu tambahan ada si BRMS ya. BRMS juga ini lumayan menarik sebenarnya ya. Kalau dia hari ini bisa break 108, ini kan resistnya dia 107 tuh di MA5-nya dia. Ini di sini. Jika dia break 108 maka arahnya kembali ke posisi sini ya, 112. Nunggu 112 ada resist di situ. Jika 113-nya dibreakin maka ada kemungkinan BRMS akan kembali naik ke antara level 125-an ya. Tapi perhatikan juga support ada di 100 ya. Kalau 100-nya menurut saya sih spekulasi buy di antara 100 sampai 102 sih di situ ya. Lebih aman ya, kita tunggu di situ untuk BRMS-nya gitu kan. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya ulas untuk hari ini. Semoga ulasan-ulasan saya ini membantu Anda dalam arah investasi Anda ya. Saya mengingatkan juga bahwa ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya gitu kan ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.